Oke, baik. Saya ingin berlanjut ke pertanyaan yang bersifat sekarang dalam konteks keagamaan ya. Oke, tadi kita bicara dalam konteks kenegaraan sebagai warga negara Indonesia. Sekarang saya ingin bertanya Syiah dalam konteks keislaman. Oke, oke. Dalam konteks keislaman, bagaimana sebenarnya posisi kaum Syiah itu? Nah, dibandingkan misalnya dengan komunitas lainnya yang mayoritas misalnya Sunni, gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya posisinya? Apakah mereka setarakah atau bagaimanakah di depan komunitas mayoritas seperti Sunni? Baik, sebenarnya antara Sunni dan Syiah itu tentu mengandung perbedaan-perbedaan ya. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak bersifat fundamental. Ya. Oke. Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah karena perbedaan interpretasi ya. Okay. Ketika misal terutama konsep imamah ya, yang membedakan antara Sunni dan Syiah. Nah di sini sangat interpretatif ya. Karena misalnya ketika Syiah menganggap seseorang itu wajib dan menjadi rukun bermazhab ya. Jadi mereka tidak mengatakan itu sebagai usuluddin ya. Okay. Jadi Sunni dan Syiah dalam soal usuluddin itu sama. Tetapi ada usulul madhab mereka bilang. Prinsip-prinsip bermazhab itu yang terpenting adalah imamah itu. Nah, saya melihat imamah itu sendiri sebenarnya interpretasi saja. Walaupun orang Syiah menganggap misalnya memiliki nas yang menjadi dasar penunjukan imam itu. Tetapi bagi saya adalah ketika mereka menentukan ada nasnya, itu sifatnya interpretatif. Interpretasi mereka bahwa nas itu mengandung perintah untuk berimamah. Okay. Jadi di sana wilayah. Sehingga sebetulnya itu tidak prinsip karena dia masalah interpretasi. Oke, kalau diklasifikasikan dengan bahasa yang sering kita dengar, apakah Syiah itu mazhabkah atau firqahkah? Sama seperti yang lainnya atau bagaimana tuh kalau kita identifikasi dengan istilah-istilah semacam itu? Ya, boleh disebut firqah ya, denominasi. Istilahnya dalam sosiologi agama ya. Atau dalam fikih kan orang nyebut mazhab, walaupun istilah mazhab juga bisa disebut sebagai denominasi itu. Jadi perbedaan interpretasi yang membentuk komunitas yang kemudian dia terinstitusionalisasi sedemikian rupa ya. Jadi ada denominasi Sunni, ada denominasi Syiah di dunia ya. Jadi sebenarnya setara dengan Sunni sebagai sebuah Syiah itu sebenarnya setara ya. Saya melihat sebenarnya setara ya di dalam pemahaman, di dalam sistem ajaran Islam ya. Walaupun secara jumlah memang Syiah itu di dunia berkisar 10% dari penduduk Muslim dunia ya. Orang Syiah itu mayoritas di Iran, di Irak, di Azerbaijan, di Bahrain. Tetapi memiliki porsi yang cukup besar di Lebanon, yang dia 30-an% setara dengan Sunni dan Kristen di Lebanon yang membentuk negara Lebanon. Ya. Oke, dengan demikian Syiah sebenarnya hanyalah sebuah setara dengan Sunni sebagai sebuah denominasi. Tapi mengapa masih selalu ada semacam ada anggapan sesat dan sebagainya gitu terhadap Syiah ini gitu. Padahal mereka kan setara juga kalau dia dipandang sebagai sebuah denominasi sama seperti Sunni yang mayoritas itu. Ya, jadi sebetulnya ada kesepakatan yang disebut misalnya Risalah Aman ya. Iya. Yang mengakui semua komunitas mazhab-mazhab ini yang dianggap legal dan boleh orang mengikutinya
dan tidak ada alasan untuk mengkafirkan dan menganggap sesat kelompok-kelompok itu. Ada 8 kelompok yang diakui di dalam Risalah Aman itu ya. Ada Sunni, ada Zaidi, ya. Saya lupa persis. Ya, ada 8 kelompok yang diakui di dalam Risalah Aman, termasuk di sana Syiah. Ya. Dan Syiah termasuk yang diakui sebagai katakanlah firqah yang syah dalam Islam, begitu kan? Diakui sebagai firqah yang sah dalam Islam, tentu. Bisa nggak sedikit diuraikan untuk membantu audiens kita memahami kapan kemunculan dan mengapa muncul Syiah dalam konteks keislaman? Kalau kita melihat sejarah masa lalu sedikit, gitu. Sehingga ada ini ada perbedaan interpretasi. Ya. Saya melihat kalau orang Syiah menganggap Syiah itu sudah ada masa Nabi, ya. Tetapi bagi saya itu hanyalah proyeksi kenyataan sekarang kepada masa lalu. Ya. Sebenarnya pada masa Nabi dan pasca Nabi, sebelum Syiah terbentuk seperti terinstitusionalisasi seperti sekarang ini, ada yang disebut sebagai proto Syiah, ya, atau kalau kita kutip Marshall Hodgson, itu ada yang disebut sebagai kesalehan Alawi. Kesalehan Alawi itu adalah kesetiaan dan penghormatan kepada tradisi kaum Alawi, termasuk kepada Nabi, terlepas dari apakah itu Sunni atau Syiah. Nah, banyak praktik keagamaan dan ritual-ritual yang diakui secara bersama sebagai penghormatan kepada kaum Alawi dan kepada Nabi tentunya, tanpa harus terikat dengan identitas kesyiahan. Nah, Syiah itu baru dibentuk belakangan. Ya. Saya tidak tahu persis, mungkin ketika orang mengatakan Syiah dulu itu beda definisinya dengan Syiah sekarang ini. Sehingga kemudian pertanyaannya, apa itu Syiah? Kan gitu ya. Yeah. Ada suatu masa ketika orang mencintai Ali, itu sudah disebut Syiah. Jadi ini sangat kontekstual dan historis, ya. Apa yang kita pahami sebagai Syiah sekarang ini tentu tidak sama dengan kenyataan sejarah masa lalu seperti apa. Tentu berbeda dengan klaim-klaim komunitas Syiah sekarang ini, bahwa mereka menganggap bahwa Syiah itu sudah ada pada masa Nabi, dan ketika peristiwa Bani Saqifah, pengangkatan secara aklamasi Abu Bakar, nah itu sudah menunjukkan pertentangan Sunni dan Syiah, ya. Tentu berbeda dengan itu, ya. Hal yang sama juga terjadi dengan majority Sunni itu kan, kemunculannya itu. Tentu saja konsep Sunni itu kan belakangan, ya. Sunni ini kan produk sejarah yang orang mencoba memperkuat, melegitimasi institusi pemahaman dan praktek keagamaan, ya. Jadi ada proses yang panjang, kodifikasi hadis, kitab segala macamnya, tafsir yang kemudian oleh para ulama dikelompokkan bahwa ini berpegang kepada tradisi tertentu dan dianggap sedemikian rupa yang berbeda dengan, dan proses sejarah itu kemudian terus berlangsung, mengalami perubahan-perubahan, ya. Antara Sunni dan Syiah juga begitu, ya. Ya, di dalam komunitas Syiah juga kemudian begitu. Dengan demikian, bila Syiah dianggap sebagai sebuah firqah yang sah dan legal dalam Islam, tapi mengapa
kemunculan gerakan anti Syiah itu menguat di Indonesia khususnya? Apakah karena alasannya apa? Teologis, keagamaan, ataukah ada politik di situ sebenarnya? Baik, gerakan anti Syiah itu tentu memiliki dimensi teologis dan politis. Ya. Oke. Teologis dan politik. Jadi teologi saja tidak cukup punya alasan yang kuat untuk menolak atau apalagi melakukan gerakan-gerakan anti Syiah. Tentu ada nuansa politik atau konteks politik yang mendukung, bahkan mungkin kadang-kadang lebih politik ketimbang teologis. Ya. Misalnya framing yang mengatakan bahwa Syiah bukan Islam, Syiah anti NKRI. Oke. Dan karena ya anti Pancasila. Oke. Syiah akan melakukan revolusi. Ya. Nah, semua itu tidak cukup kuat dasarnya. Jadi ada nuansa politik, konteks politik yang biasanya dulu menjelang Pilpres, Syiah dikaitkan dengan dukungan oleh orang Syiah dan biasanya begitu, atau calon-calon legislatif dari orang Syiah. Dalam kondisi yang biasa itu tidak muncul, tetapi ketika ada proses-proses itu, identitas itu atau afiliasi itu dikemukakan. Jadi ada konteks politik yang dasari gerakan-gerakan itu. Salah satu yang sering dimunculkan oleh gerakan yang anti Syiah itu untuk menekan minoritas Syiah di Indonesia itu misalnya karena mereka Qurannya beda, kemudian ibadahnya beda, gitu, so kan? Mereka menuduh menghina para sahabat. Apakah itu betul? Ada dasar-dasar anti Syiah itu? Tidak ada alasan sama sekali untuk mengatakan bahwa dan tidak ada bukti sama sekali bahwa Al-Quran Syiah itu berbeda. Tentu dalam aspek-aspek tertentu ada perbedaan. Ya, kalau tidak ada perbedaan tidak disebut Syiah. Kalau di Al-Quran tentu tidak ada perbedaan karena semua sepakat, dan tuduhan-tuduhan itu selalu sudah sering ditujukan oleh ulama-ulama Syiah. Ya. Bahkan fatwa dari Ali Khamenei atau dulu juga Imam Khomeini yang mengatakan bahwa atau oleh Husain Fadlallah ya yang mengatakan bahwa diharamkan menghina simbol-simbol suci komunitas ini. Ya. Kesepakatan untuk melarang hal-hal itu juga sudah sering disampaikan, apalagi menghina sahabat. Ya. Semua itu dilarang oleh ulama-ulama Syiah. Saya kira itu sudah sering ditentang ya, dibantah oleh. Lebih lanjut lagi, apakah karena gerakan anti Syiah itu atau kritikan terhadap Syiah itu jangan-jangan tidak didasarkan kepada karya-karya mereka yang orisinal, mengkritik tapi menggunakan sumber-sumber yang kedua, ketiga, tidak langsung ke sumber pertamanya? Mungkin itu menjadi salah satu penyebabnya. Sebagian betul begitu, dan tentu mengambil hal-hal yang dulu mungkin pernah ditulis oleh orang Syiah. Padahal hal itu sudah direvisi, dan karena Syiah itu begitu dinamis ya. Syiah sangat dinamis. Dalam fikih misalnya, Syiah itu dalam fikih ya, mereka harus memiliki marja taklid yang hidup. Artinya mujtahid yang hidup yang harus diikuti. Sehingga kemungkinan terjadi pembaruan, perubahan, revisi dalam hal fikih, ya, fikih ini, fikihnya sangat dinamis. Jadi bisa jadi yang dirujuk tulisan lama yang kemudian sebenarnya sudah ditolak dan sudah dibantah, ya, atau praktek-praktek lama yang
yang dulu pernah ada, tetapi sudah direvisi dan ditolak oleh orang Syiah sendiri. Oke. Nah, atau memang mereka sengaja mengambil hal-hal yang digunakan untuk mendukung, ya. Misal ini dalam hal fatwa MUI, ya. Oke. Nah, MUI kan tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang Syiah, tentang kesesatan Syiah. MUI pernah mengeluarkan rekomendasi, ya. Pernah mengeluarkan rekomendasi pada tahun 84 agar orang Sunni yang mayoritas di Indonesia berhati-hati terhadap ajaran Syiah. Itu yang pernah dikeluarkan oleh MUI. Jadi sifatnya hanya supaya waspada terhadap ajaran-ajaran yang dipengaruhi oleh Syiah. Dan konteks rekomendasi itu pada tahun 84 itu lebih banyak pada konteks politik, karena ide-ide ekspor revolusi Iran pada tahun setelah tahun 79, dengan karena jarak antara itu sangat dekat. Setelah itu tidak pernah ada fatwa dari MUI tentang kesesatan Syiah. Yang ada memang ada buku yang dikeluarkan, tetapi sifatnya bukan fatwa, ya. Buku yang isinya memang oleh orang-orang yang mengatasnamakan MUI, ya. Oke. Nah, yang menjadi masalah kan kebanyakan nih sering-seringnya gerakan anti-Syiah di Indonesia itu selalu merujuk kepada fatwa MUI, tanda petik fatwa MUI itu. Rekomendasi MUI itu selalu dipandang sebagai fatwa untuk melegitimasi tindakan-tindakan diskriminatif, bahkan kekerasan terhadap komunitas Syiah di Indonesia. Begitu kan? Ya. Kalau rekomendasi tahun 84 itu sifatnya tidak mengatakan sesat, hanya harus waspada. Jadi Muslim Indonesia harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang dipengaruhi oleh Syiah. Jadi dia menjelaskan perbedaan-perbedaan antara Sunni dan Syiah, kemudian merekomendasikan supaya Muslim Indonesia waspada. Jadi sama sekali tidak menegaskan aspek-aspek kesesatan atau apalagi kekafiran. Oke, ya. Tapi pada faktanya itu dianggap sebagai fatwa, ya. Ini kira-kira ini menarik juga kan, ya, sehingga menjadi mereka merasa berhak tanda petik kelompok itu untuk mengeksklud Syiah di Indonesia, bahkan mempersoalkan keberadaan mereka gitu, ya. Ya, yang rekomendasi itu tidak terlalu banyak dirujuk. Yang dirujuk itu buku, ya, ada buku yang menjelaskan tentang kesesatan Syiah, ya. Tetapi itu produk oleh orang-orang yang tergabung di dalam MUI, tetapi tidak menjadi produk fatwa MUI. Tentu buku itu yang disebarkan dan sangat mudah untuk diakses, ya. Tetapi buku itu sendiri banyak mengandung kelemahan-kelemahan karena memang tidak berdasarkan kajian-kajian yang komprehensif tentang Syiah. Dan satu lagi yang paling penting, tidak ada spirit untuk duduk bersama, membahas, bertukar pikiran, berdialog dengan orang-orang Syiah, seperti apa yang mereka pahami dan mereka pikirkan. Itu yang luput dari gambaran orang-orang yang menulis buku itu. Kalau bagi saya yang penting semangatnya semangat dialogis, semangat kebersamaan untuk saling memahami perbedaan-perbedaan itu. Dan lebih baik mencari persamaannya daripada memfokuskan diri pada perbedaan. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Profesor Zulkifli. Nah, melihat sekarang kan masih ada tuh, ya, upaya-upaya atau gerakan-gerakan yang anti Syiah yang ingin mendiskriminasi kelompok Syiah dan minoritas keagamaan lainnya. Nah, kira-kira dalam pandangan Pak Zulkifli, kira-kira
Adakah solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi ketegangan ini antara Sunni yang mayoritas dan juga Syiah yang minoritas di Indonesia khususnya? Ya, banyak hal yang perlu dilakukan dan Ya. yang bisa dilakukan. Saya kira faktor-faktor integrasi itu salah satunya adalah dialog dan kerjasama. Ya, okay. Dialog dan kerjasama antara berbagai komunitas, apakah itu dalam hal pengabdian atau proyek-proyek kemanusiaan. Bersama-sama banyak isu yang lebih penting dalam rangka membangun bangsa, membangun umat, ketimbang mencari-cari perbedaan-perbedaan, menyesat-nyesatkan yang tidak produktif untuk pembangunan manusia dan perkembangan peradaban. Banyak kesamaannya, jadi kesamaannya lebih banyak tentang perbedaan antara Sunni dan Syiah itu. Banyak memang isu atau frame yang dibangun sedemikian rupa dan berakar kuat dalam pikiran masyarakat tentang Syiah itu tanpa memang melakukan klarifikasi atau bertemu dengan komunitas atau pemimpin Syiah sesungguhnya seperti apa, berdialog ya. Seringkali ketika diajak dialog atau karena prinsipnya tadi tidak ingin mencari kesamaan, seringkali mungkin tidak ada keikhlasan dalam melakukan dialog ya. Seringkali ketika Syiah mengatakan yang sesungguhnya tetapi dianggap sebagai takiyah. Ketika masuk ke persoalan itu, dialog menjadi buntu karena tidak ada trust ya. Tidak ada trust, tidak ada saling percaya atau tidak ada kepercayaan terhadap kelompok tertentu atau khususnya kepada Syiah atau kepada pemimpin Syiah ya. Jadi ketika mereka mengatakan sesungguhnya ini ajaran Syiah begini harus begini, bagi yang anti Syiah tidak percaya karena mereka menganggap itu sekedar takiyah saja. Nanti ketika mereka besar, mereka akan revolusi. Selalu seringkali begitu ya dinyatakan. Nah, padahal beragama secara ikhlas ini sangat penting untuk melakukan dialog karena kebenaran yang hakiki itu tidak pada level kita ya. Kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah ya. Disitulah pentingnya dialog dan beragama secara ikhlas yang menjadi dasar untuk berdialog, bekerja sama, mencari kesamaan dalam rangka membangun peradaban umat manusia. Ya. Saya kira di situ hakikat keberagamaan. Ya. Bahkan sebenarnya di dalam perbedaan itu kita akan melahirkan refleksi yang lebih bermakna. Dalam hal keberagamaan yang kita yakini atau yang kita laksanakan. Karena perbedaan itu, maka dunia menjadi tampak lebih bernuansa ya. Saya kira di situ, tanpa ada itu, kita tidak tahu mungkin juga kekurangan dan kelemahan kita. Tanpa perbedaan itu, kita tidak mampu untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Jangan-jangan keikhlasan atau keutamaan itu muncul dari kelompok lain, bukan dari kelompok kita, bukan dari diri kita, tapi dari orang lain. Menarik. Ada tadi frase dialog yang ikhlas dari berbagai pihak ya, khususnya Sunni dan Syiah yang berdialog, yang ingin berdialog. Saya kira itu poin yang menarik. Nah, pertanyaan saya yang terakhir. Bisakah negara, khususnya Menteri Agama yang baru ini, sebagaimana statement dia di awal pertanyaan saya, menjadi mediator yang adil, yang honest, katakanlah honest broker dalam dialog Sunni Syiah yang ikhlas ini?
Tentu bisa, tentu bisa. Itu yang diharapkan. Seandainya itu memang perlu dilakukan. Tetapi menurut saya tanpa itu sebenarnya dialog-dialog dalam berbagai level atau di level tertentu itu sudah terjadi, ya, sudah dilakukan. Okay. Hanya segelintir orang yang menolak itu dan yang anti Syiah itu kan hanya segelintir orang. Biasalah orang sedikit tapi suaranya nyaring. Oke. Sehingga lebih terdengar, lebih banyak diliput ketimbang yang silent majority yang sebenarnya moderat, menerima keberadaan Syiah itu sebagai bagian yang sah di dalam beragama, ya. Oke. Dengan demikian yang silent majority itu perlu diangkat suaranya supaya lebih terdengar, ya, daripada yang sedikit. Sesungguhnya yang memiliki sikap moderat, suara mayoritas itu yang harus didengungkan ketimbang suara-suara segelintir orang yang bersifat eksklusif, mementingkan diri sendiri, menegasikan kebenaran orang lain, yang akan menghiasi pemberitaan dan wacana di dalam hubungan Sunni Syiah. Oke, menarik sekali obrolan kita di kesempatan kali ini. Saya sendiri mendapatkan insight yang baru dari obrolan kita ini, Pak Zulkifli, ya. Ini saya berharap juga audiens kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih bagus yang lebih baik tentang Syiah ini, lebih khusus lagi tentang keberadaannya di Indonesia yang ternyata sebenarnya sudah lama sejak ada di Indonesia, dan kita sehari-hari mungkin tanpa kita sadari sebenarnya mereka itu ada di sekitar kita dan kita sendiri melaksanakan praktek-praktek keagamaan mereka, ya, seperti itu sebenarnya. Terima kasih sudah hadir di kesempatan ini di channel YouTube CSC Review. Mudah-mudahan obrolan kita, penjelasan dari Profesor Zulkifli memberikan manfaat bagi kita semua dan kepada audiens kita semua. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Zulkifli. Semoga ini pertemuan bermanfaat bagi kita semua. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.